Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Hari ini mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen mengganti rack end ya, jadi biaya mengganti dan cara menggantinya. Rack end sendiri adalah kalau seandainya kondisinya itu sudah rusak, itu adalah biasanya menyebabkan daripada setir itu seolah-olah liar ya, atau dia seolah-olah jalan sendiri, mencari jalannya sendiri. Itu adalah penyebabnya karena kondisi rack end itu sudah saatnya ganti. Untuk mengganti rack end sendiri itu juga cukup gampang bagi yang bisa ya kan, atau mungkin bengkel cukup gampang sekali. Tapi kalau yang masih pemula ya juga cukup sulit ya, tapi mudah-mudah gampang lah sebenarnya. Terus yang pertama adalah kita bahas untuk biayanya ya, atau kita beli alatnya. Ini adalah reken, ini namanya reken ya. Ini adalah untuk penyambung antara long terot dengan terot yang ada di ban. Nah ini yang ada di roda ini ya, ini adalah terot. Jadi reken ini untuk harganya ini bervariasi ya. Kalau yang dia ori Indonesia itu kurang lebih sekitar 130-125 lah, baik 2,3 atau 2,5 itu biasanya selisihnya antara 20 atau 25 ribu ya. Kalau 2,3 itu 130, 2,5 adalah sekitar 150 untuk satunya ya. Itu biasanya lebih mahal daripada kita beli yang satu pasang. Kita tinggal biasanya sih selisihnya sekitar 20 ribu. Taruhlah kita beli adalah kurang lebih sekitar 150 untuk rack endnya ini. Kalau seandainya kita ke bengkel, itu adalah biayanya kurang lebih sekitar 50.000. Tapi kalau mungkin kawan, bengkelnya itu kawan, itu ya kadang-kadang kita ngasih uang rokok 25 atau 30.000 lah. Jadi rack end dan biaya ganti kalau kita ke bengkel itu kurang lebih sekitar 200.000. Itu adalah untuk penter 2,5 dan 180-an ya, 180-an untuk penter 2,3. Jadi ya sebenarnya cukup murah dan lebih safety kalau seandainya kita ganti. Kalau seandainya kita mau ganti sendiri cukup gampang. Yang pertama adalah kita dongkrak seperti ini. Terus yang kedua adalah kita kendorkan baut terot ini ya. Jadi untuk mengendorkan baut terot ini juga cukup gampang. Ini kita tinggal putar ke atas. Tapi ini kita tahan lagi, yang sini kita tahan, ini kita putar ke atas. Setelah ini baut ini kendor, kita adalah tinggal mengendorkan di baut rack end yang di sini ya, yang nyambung ke long terot. Ini kuncinya cukup besar, jadi ini bisa menggunakan kunci monyet. Jadi ini cukup kita pakai kunci monyet, sudah itu kita putar ke bawah ya kan. Jadi pakai kunci monyet, ini nggak muat ya, kunci monyet itu kita putar ke bawah. Setelah itu kendor, nah ini yang as panjang ini pakai kunci 14 kalau nggak salah. Ini tinggal diputar saja, dia tinggal dikendorkan ke atas saja ya kan. Nah ini kan sudah lepas ya, ini tinggal kendorkan ke atas, maka dia akan lepas daripada di terotnya. Nah, ini kita tinggal ganti saja. Nah kalau seandainya ini sudah lepas, ini jangan lupa biasanya ya, kalau kita takut nanti nggak bisa sporing, nah ini bautnya ini kita cirenin atau kita tandain antara terot dengan baut rack end ini, sehingga nanti pas kita masang kondisinya dia center, maksudnya itu sporingannya pas gitu ya. Karena kalau biasanya ini tidak pas, nanti penyebabnya dia bisa yaitu makan di ban ini. Jadi ban ini bisa makan sebelah ya kalau seandainya kita tidak pas untuk masangnya ini, apa terlalu ke dalam atau terlalu keluar. Nah itu menyebabkan ban ini akan makan sebelah. Oke, saya rasa itu aja ya. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen mengganti rack end, biayanya cukup murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.